Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kami semua. Tuhan, Engkau adalah Allah yang berdaulat, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang mengatur segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dan juga kehendak Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan, dunia ini pun dunia yang penuh dengan dosa dan begitu banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak berdaulat. Justru ketika kami melihat dunia ini bisa berjalan sampai hari ini, itu pun karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kehendak bebas kepada kami semua untuk bisa melakukan hal yang benar, tetapi kami juga bisa melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya hati kami boleh melihat kebijaksanaan Tuhan, dan kiranya kami boleh senantiasa bergantung kepada Allah yang berdaulat. Kami bersyukur Tuhan pada minggu hari ini, di hari Sabat ini, atas kedaulatan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, kami pun boleh dikumpulkan bersama-sama untuk menyembah Kristus saja. Kami mohon anugerah Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hati kami boleh dicerahkan, hati kami boleh diperbaharui untuk boleh semakin mencintai Tuhan dan juga semakin mengasihi sesama kami manusia. Tolonglah kami Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus saja yang bekerja di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes, pasal yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kita akan membaca bersama-sama ketiga ayat ini. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 9 sampai yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema khotbah kita pada hari ini adalah kasih yang melenyapkan kebencian. Mari pertama-tama kita merenungkan tentang terang dan gelap terlebih dahulu. Gelap dan terang merupakan suatu kondisi yang lazim dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Kita tahu apa yang dinamakan terang dan kita juga tahu apa yang dinamakan gelap di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak tahu ya semuanya itu. Sejak bayi sampai dewasa sampai hari ini pun kita selalu mengalami yang apa yang dinamakan gelap dan terang. Itu adalah kejadian yang sehari-hari dan dalam satu hari pun kita itu mengalami minimal kondisi siang maupun malam. Itu terjadi sehari-hari, silih berganti, teratur ya sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan bagi alam ini dan bagi manusia. Ketika matahari terbit ke atas melebihi batas horizon cakrawala dari bumi ini, itulah yang dinamakan terang. Sinar matahari menyinari dunia dan kita semua juga terkena sinar matahari. Ketika matahari terbenam, turun di bawah cakrawala, itu juga dinamakan gelap karena matahari tidak bisa menyinari bumi karena bumi berputar pada porosnya. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua diatur oleh Tuhan. Tuhan memang menyatakan ada gelap maupun terang. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam di dalam Alkitab, khususnya kitab 1 Yohanes ini, menjelaskan tentang kehidupan rohani manusia itu dengan menggunakan metafora terang dan gelap, ya, gelap dan terang. Yohanes menggambarkan Allah adalah terang, bukan berarti terang adalah Allah. Allah itu seperti terang, makanya kita sebutkan Allah adalah terang, Allah adalah kasih, Allah adalah perisai, Allah adalah gunung batu, itu adalah penggambaran Allah, siapa Allah itu. Yohanes menggambarkan bahwa Allah itu sebagai terang. Di dalam pasal yang pertama yang sudah kita bahas, Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Dan kita juga disebut sebagai anak-anak terang karena kita pengikut Kristus.
Karena Kristus ada dalam hati kita, kita disebut sebagai anak-anak terang. Orang yang hidup dalam Allah, dia sedang berjalan dalam terang Allah. Kita sudah membahas bagian ini di khotbah-khotbah sebelumnya. Kita disebut orang yang berjalan dalam terang. Apa maksudnya terang itu? Ya, secara rohani, secara makna di dalam Alkitab itu apa sih terang? Terang secara rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah melambangkan kasih, melambangkan kebenaran, melambangkan kebaikan, dan melambangkan kemuliaan. Ya, kita singkat saja sederhananya 4K kayak gitu ya. Apa itu terang? Terang itu melambangkan kasih, kebenaran, kemudian kebaikan, dan juga kemuliaan. Kasih, kebenaran, kebaikan, kemuliaan. Ketika Alkitab bicara soal terang, itu bicara soal kasih, kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan. Segala yang baik, segala yang benar, segala yang kasih, segala yang mulia, itu diidentikan dengan terang. Surga adalah tempat terang. Allah adalah terang. Surga itu tempat terang juga. Allah adalah terang. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memahami soal kegelapan, kegelapan adalah hal dari lawan terang tersebut. 4K juga ya. Kebencian, kejahatan, kesalahan, dan kehinaan. Itu bicara soal kegelapan. Iblis itu adalah gelap. Neraka itu adalah tempat yang gelap, di mana kegelapan itu paling gelap di sana. Karena ada apa? Karena ada kebencian, kejahatan, kesalahan, kehinaan. Dan di neraka juga ada penghukuman atas segala dosa-dosa yang sudah diperbuat oleh manusia. Di sana banyak penghukuman bagi orang yang jahat, yang salah, yang hina, itu neraka ya. Di sana ada penghukuman bagi orang-orang yang memang tidak mau percaya kepada Kristus, bahkan menolak Roh Kudus, itu disebut juga sebagai menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu membawa kepada Kristus, kemudian kita tolak Kristus, itu berarti kita menghujat Roh Kudus, kita menolak Roh Kudus, di situ ada kegelapan. Iblis digambarkan sebagai kegelapan, kuasa gelap. Iblis adalah gelap. Dalam pembahasan ayat 9-11 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 9-11 itu sangat berhubungan dengan pendahuluan surat 1 Yohanes ini di dalam ayat yang kelima. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. This is the message we have heard from Him and proclaimed to you, that God is light and in Him is no darkness at all. Bagian ayat 9-11 dalam surat 1 Yohanes ini sangat erat kaitannya dengan konsep gelap dan terang ya. Ini metafora. Dan ini juga adalah pembahasan terakhir dari Yohanes di dalam surat 1-3 Yohanes. Yohanes tidak bahas lagi soal terang dan gelap. Dia hanya membahas di dalam pasal yang pertama ini saja dan juga pasal kedua. Yohanes memparalelkan antara terang dan gelap ini dengan sebuah emosi atau sebuah virtue atau sebuah kebajikan. Terang itu bicara soal kasih dan gelap ini bicara soal kebencian. Allah adalah terang, implikasinya adalah setan atau iblis adalah gelap. Jika kita kaitkan ya saudara sekalian soal gelap, terang, kasih, benci, Allah dan setan, kita bisa lihat bahwa terang itu sangat berkaitan dengan kasih dan juga berkaitan dengan Allah. Sedangkan gelap itu berkaitan dengan kebencian dan juga setan. Nah ini ya, maka dari itu saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu aspek ini tentang kasih dan kebencian. Tentang kasih dan kebencian, pada umumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itu adalah suatu kebajikan yang polanya adalah positif ya, atau biasanya kita kenal sebagai hal yang positif, itu kasih ya, kasih. Orang mengasihi itu hal yang positif, tetapi ketika bicara soal benci, itu biasanya asumsi orang adalah sebuah hal yang negatif, bukan kebajikan kan ya. Kasih itu kebajikan, benci itu lebih ke arah sebuah hal yang emosi yang negatif. Emosi yang negatif, emosi yang dihindari. Pada umumnya kasih itu dalam konteks positif, sedangkan kebencian itu dalam konteks negatif. Tetapi kalau kita lebih lihat lagi ya di dalam pembahasan firman Tuhan,
kita menyadari bahwa kasih dan kebencian itu memang bisa diarahkan. Ya, kasih dan kebencian itu diarahkan kepada hal yang kudus maupun yang tidak kudus. Bahkan kita bisa mengatakan ada kasih yang tidak kudus. Ada benci yang kudus. Ini pemahaman yang lebih luas lagi tentang kasih dan kebencian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengasihi perbuatan dosa itu apakah betul-betul baik? Mengasihi perbuatan dosa. Kita hobi melakukan dosa tertentu, kita senang melakukan dosa tertentu, bahkan kita lakukan dosa dan kita anggap bukan dosa. Kita lakukan dosa dan kita tidak sadar kita berdosa, kita suka dosa. Apakah mengasihi dosa itu adalah sebuah hal yang positif, sebuah hal yang kudus, sebuah hal yang baik? Tentu tidak. Ya tentu tidak. Justru kita nggak boleh mengasihi dosa. Yang harus kita kasih adalah Allah dan sesama. Dan seluruh alam ciptaan, kita melestarikan seluruh alam ciptaan. Tetapi kalau kita pikir ya tentang kebencian, kebencian juga tidak selalu dalam konteks yang negatif. Kalau kita benci ketidakadilan, itu baik. Kalau kita benci ketidakteraturan, itu baik. Kalau kita benci hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa, itu kebencian yang kudus. Jadi ini adalah diri kita. Kita bisa mengarahkan emosi kita, kita bisa mengarahkan kebajikan kita kepada hal yang benar sesuai dengan yang dimiliki oleh Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Prinsip ini kita perlu tanamkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu apa? Kita memang harus mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah. Jika Tuhan mengasihi gereja, kita kasih gereja. Jika Tuhan mengasihi keluarga, kita mengasihi keluarga. Jika Tuhan mengasihi anak-anak, kita kasih anak-anak. Jika Tuhan mengasihi orang yang berdosa, orang-orang yang belum Kristen, kita belajar mengasihi. Karena pada umumnya kita tidak suka mengasihi orang, kita sukanya membenci orang. Waktu kita cuek sama orang, siapa tahu kita memang gak suka orang. Kita benci sama orang. Ya. Tetapi ketika kita juga memahami prinsip ini, kita harus membenci apa yang dibenci Allah, kita pun belajar demikian. Emosi kebencian, emosi kemarahan itu kita bisa kendalikan sebagai manusia. Lihat ya, perintah utama dari Yesus Kristus itu apa? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu, segenap tenagamu. Perintah yang utama di dalam seluruh alam semesta ini bicara soal kasih, dan perintah ini bisa kita lakukan. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di sekitar kita itu perlu kita lakukan. Bukan otomatis karena kita suka sama orangnya, kita kasihi. Karena dia keluarga kita, kita kasihi. Karena dia cocok sama kita, kita kasihi. Bukan. Yang tidak cocok, yang bukan keluarga, yang membenci kita, kasihi. Lakukan, belajar, latih. Latih kasih, latih benci. Seperti Allah membenci perbuatan dosa, itu gak gampang ya. Itu sangat tidak mudah melatih diri kita untuk mengasihi yang benar dan juga membenci yang salah atau berdosa. Mari kita lihat satu perikop di 1 Korintus 13 ayat 1-8, kita baca semuanya ya. Ini bicara soal kasih yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. 1 Korintus 13 ayat 1-8. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimak dengan baik. Ya, saya akan bacakan dengan cepat ya, cukup cepat. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Di sini dikatakan bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itu lebih agung dari segala bahasa. Orang yang tidak bisa berbahasa, tapi kalau dirinya punya kasih, dia dikatakan agung, dia dikatakan hormat, dia dikatakan rohani, dekat dengan Tuhan. Nilai kasih itu lebih agung daripada keahlian berkhotbah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, andai ada pengkhotbah yang tidak bisa berkhotbah dengan baik, yang tidak sesuai ekspektasi jemaat kayak gitu ya. Tapi hatinya penuh kasih, gereja itu tetap dipelihara kok. Khotbahnya mungkin sederhana, ya khotbahnya itu sesuai dengan Alkitab. Mungkin dia nggak tahu doktrin-doktrin yang kita pelajari dalam sejarah kekristenan, tapi kalau pengkhotbah itu penuh kasih kepada Allah dan sesama, gereja itu diberkati. Justru sayang sekali jika gereja itu ya mengandalkan keahlian, motivasi, cara-cara tertentu untuk menarik orang datang, tapi tidak ada kasih kepada Tuhan dan sesama, hanya kepada keuntungan misalnya. Wah, itu justru tidak diberkati Tuhan. Nilai kasih itu lebih agung daripada keahlian berkhotbah, pidato, retorika, apologetika. Nilai kasih itu lebih agung daripada gelar akademik tertinggi, S1, S2, S3 ya. Dan seluruh ilmu pengetahuan yang kita bisa miliki di dalam dunia ini, itu kitab Korintus mengatakan demikian, Paulus menyatakan demikian. Kasih itu lebih agung dari seluruh pemberian yang bisa kita berikan kepada orang, pemberian bermiliar-miliar mungkin. Itu lebih agung kasih itu ya. Kasih itu bahkan lebih agung dari penyerahan tubuh untuk dibakar atau mati martir. Kalau kita ingat bulan lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya seminggu yang lalu lah kita memperingati hari reformasi. Sejarah reformasi itu mulai muncul kan, mulai percikan apinya membakar itu waktu tahun 1517 oleh Martin Luther. Tetapi beratus-ratus tahun yang lalu sebelum Martin Luther, itu percikan api sudah ada di dalam reformator sudah ada. Seperti Jan Hus ya, seperti John Wycliffe, itu sudah ada yang mati mempertahankan Alkitab, menerjemahkan Alkitab, menginginkan orang-orang itu membaca Alkitab. Sudah banyak orang yang berkorban supaya Alkitab itu bisa dibaca oleh orang. Tapi kalau orang itu mati tanpa kasih, meskipun Jan Hus dibakar di tiang api ya, dibakar hidup-hidup, dia menyanyi pujian kepada Allah dan dia menutup hidupnya dengan pujian kepada Allah dengan dibakar tubuhnya. Kalau dia tidak ada kasih itu juga tetap tidak dihargai Tuhan. Siapa lagi Bapak Ibu sekalian, orang-orang bahkan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang bahkan bukan Kristen pun bisa rela mati loh untuk hal yang dia hargai dan hormati, untuk berhalanya. Salah satu contoh juga Sokrates, misalkan Sokrates, dia rela mati demi kebijaksanaan yang dia percaya. Sokrates itu Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dihakimi seperti Yesus dihakimi oleh orang-orang Yunani pada waktu itu, 500 orang menghakimi. Sokrates ini mengajarkan ajaran sesat. Kita harus hukum dia. Setuju enggak dibunuh, divonis hukuman mati atau dibiarkan hidup? Rata-rata semua orang berkumpul dan mengatakan Sokrates ini harus dihukum mati. Tetapi Sokrates karena kemampuannya berpikirnya luar biasa, Sokrates diberikan kesempatan untuk bisa hidup. Silahkan kamu boleh hidup, tidak divonis dihukum mati, tetapi kamu menyangkal ajaranmu. Sokrates sangat mengagungkan kebijaksanaan kan. Sedangkan orang-orang Yunani itu pada waktu itu menyembah berhala, dewa-dewi yang ada. Kemudian Sokrates ketika diperhadapkan demikian, dia katakan, aku sudah mempersiapkan seluruh hidupku untuk menghadapi kematian. Aku tidak akan menyangkal jalan kebijaksanaan yang aku jalani seumur hidupku. Lebih baik aku tetap setia dan mati daripada aku menyangkal imanku kepada kebijaksanaan itu, daripada aku mati di tangan orang gitu ya. Daripada aku menyangkal, daripada aku dihukum mati,
lebih baik aku tetap setia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian di akhir hidupnya, dia katakan aku sudah mempersiapkan seluruh hidupku untuk menghadapi kematian. Dia ambil satu racun, kemudian dia minum racun tersebut dan mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang non-Kristen pun bisa rela menyerahkan nyawanya untuk apa yang dia percaya dan sembah. Tapi ada kasih kepada Tuhan enggak? Ada kasih kepada Yesus enggak? Yesus belum lahir pada waktu Sokrates hidup. Ya kita juga enggak tahu Sokrates itu bisa percaya Yesus atau enggak. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, poinnya adalah kalau seseorang itu rela mengorbankan tubuhnya, tapi kalau enggak ada kasih sama-sama percuma. Gong kosong. Johann Tetzel di zaman Katolik, ketika Martin Luther itu mulai berani menancapkan 95 tesisnya, Johann Tetzel itu promosi surat indulgensia dengan cara mengorbankan tangannya itu terbakar api. Lihat, kalau tidak mendapatkan surat indulgensia, surat pengampunan dosa, kita akan masuk ke neraka. Orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggal itu akan masuk ke neraka. Dia ambil api, dia bakar tangannya sendiri dengan api. Lalu semua orang takut, wah ngeri sekali neraka. Ayo kita beli surat indulgensia. Johann Tetzel itu demi uang dia rela bakar tangannya. Demi menjalankan agendanya sendiri. Tapi apakah ada kasih Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang dilakukan orang itu bisa luar biasa besar. Tapi kalau tidak ada kasih kepada Kristus, kasih kepada Tuhan dan sesama, itu tidak lebih besar dari apapun. Itu nilainya kecil sekali. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kasih itu begitu sopan ya, tidak egois, tidak pemarah, tidak simpan kesalahan orang. Kasih itu suka keadilan, kasih itu suka kebenaran, kasih itu tidak umbar-umbar kejelekan orang, kasih itu menutupi segala sesuatu dalam arti menutupi, udahlah hal-hal yang buruk kita nggak usah omongin ya. Ngapain sih ngomongin kejelekan orang, nambah dosa aja kan ya. Udah nggak usah omongin lah, itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Kalau Tuhan mau hukum, Tuhan bisa hukum kok. Ngapain kita hukum orang tersebut dengan omongan-omongan yang jelek itu. Nah itu ya, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Kalau ada hal harus yang kita tanggung, kita tanggung. Kalau keluarga kita membutuhkan kekuatan kita, kita tanggung mereka. Anak menafkahi orang tua misalkan seperti itu ya. Tidak apa-apa. Kita tanggung semuanya. Itu karena apa? Kasih. Kasih itu berpikir positif, rela berkorban. Kasih itu tidak berkesudahan dan kasih itu kekal. Kasih itu nilainya kekal. Di sini Paulus menutup kesimpulannya dengan sebuah perbandingan, Bapak Ibu Saudara sekalian, antara kasih, iman dan pengharapan itu lebih besar yang mana? Ya, iman, pengharapan, kasih ya, disingkatnya IPK kan ya. Iman, pengharapan, kasih, ketika dibandingkan itu lebih besar yang mana? Kasih. Padahal kalau kita berpikir Bapak Ibu Saudara sekalian, tiga kebajikan ini, iman, pengharapan, kasih itu semuanya itu sungguh-sungguh besar. Iman aja yang bisa memindahkan gunung. Pengharapan itu bisa adalah sauh yang kuat. Ada badai sebadai besar apapun, kalau sauhnya kuat, jangkarnya kuat, kapal itu tetap kokoh di posisinya. Contoh ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kekuatan iman. Ada peribahasa memindahkan gunung, moving mountains. Apa sih artinya moving mountains? Atau peribahasa memindahkan gunung. Memindahkan gunung itu berarti kita melakukan hal yang kelihatannya tidak mungkin terjadi, tapi ternyata kita bisa lakukan. Nah, itu adalah makna dari memindahkan gunung. Ya, memindahkan gunung. Contohnya apa kalau di gereja ya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dari total jemaat yang ibadah hari Minggu totalnya, semuanya ikut PA, misalkan. Itu namanya memindahkan gunung. Karena itu kan hal yang kayaknya mustahil ya. Di sepanjang sejarah gereja coba hitung ya. Jumlah jemaat yang ibadah di hari Minggu dengan yang ikut PA pasti hanya kurang lebih 10%, 20%, 30%. Ada yang 100% enggak? Nah itu kalau bisa 100% kita sudah memindahkan gunung Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Itu luar biasa.
Dan betul Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang India ya bernama Dasrat Manji. Itu Dasrat Manji itu betul-betul memindahkan gunung, atau lebih tepatnya itu menerobos bukit. Ya, menerobos bukit dengan palu dan pahat selama 23 tahun. Terobos bukit. Mungkin bukitnya agak besar, tapi memisahkan desa dia dengan daerah yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini dilatar belakangi karena istri dari Dasrat Manji ini mati, kecelakaan ya, kalau nggak salah jatuh gitu ya. Kemudian harus dibawa ke suatu rumah sakit atau klinik kayak gitu, tapi daerahnya itu di seberang bukit. Kalau dia membawa istri yang sudah terluka parah itu, dengan mengitari bukit begitu lama, pasti istrinya mati. Dan betul ketika dia usahakan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya sampai di rumah sakit ya mati. Karena kejadian yang begitu menyedihkan tersebut, dia punya iman ya, percaya. Saya tidak mau terjadi ada orang yang seperti saya. Saya harus tembus bukit ini, supaya akses ke rumah sakit, ke klinik itu bisa diakses dengan mudah. Selama 23 tahun, orang India udah tua, pahat, hanya dengan sederhana gitu ya. Itu betul-betul menerobos bukit, itu dengan apa? Iman. Dan Paulus katakan, iman itu lebih kecil daripada kasih. Bicara soal pengharapan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kekuatan pengharapan itu adalah, ada seperti nasihat ya, nasihat orang bijak yang memberi pengharapan kepada murid yang sedang putus asa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku pikir ya, muridku yang baik, kamu itu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Ini kasih pengharapan yang besar kan, mau jadi apapun bisa. Wah, pokoknya kamu belajar dengan tekun, beriman, berdoa, sungguh-sungguh tekun, ayo berharap dengan baik. You can be anything you want. You can be anything you wanna be. Itu guru tuh harus kasih pengharapan yang besar. Kita yang posisi di atas itu, jangan tekan orang. Jangan kasih pengharapan palsu, jangan tekan pengharapan orang. Kalau orang itu bisa maju, ya maju. Kalau memang tidak bisa maju pun, Tuhan tidak akan memberi kemajuan kepada dia. Dia tetap di sana, karena ada posisi masing-masing. Tetapi seorang murid kepada guru, murid itu harus diberikan pengharapan yang besar. Kamu bisa jadi apapun kok ketika kamu besar nanti. Asal apa? Asal kamu sungguh-sungguh belajar. Ya, pengharapan yang besar, kamu bisa jadi apapun. Itu kekuatan pengharapan ya. Kekuatan pengharapan itu bisa membuat anak kecil itu bisa bercita-cita sesuatu yang baik, sesuatu yang besar, dan dia bisa diarahkan dengan pengharapan di depan tersebut. Tapi kalau orang-orang membuli dia, udah kamu gak bisa apa-apa, cuman bisa main doang gitu ya. Mau ngapain, besar jadi apa kalau kamu main terus ya. Ya kita jadi kayak kasih, gak ada pengharapan ya kepada anak-anak. Tapi kita harus kasih pengharapan. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, kekuatan pengharapan dan kekuatan kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tuh betul-betul jauh lebih besar daripada iman maupun pengharapan. Kekuatan kasih membuat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menciptakan bumi ini. Kekuatan kasih membuat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mengizinkan dosa ada. Kekuatan kasih itu membuat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menebus dosa umat manusia. Wow, itu sangat powerful ya. Gak perlu kok Tuhan ciptakan dunia, ngapain Tuhan ciptakan dunia? Mereka sudah cukup pada dirinya sendiri, Allah Tritunggal itu. Tapi kenapa Tuhan mau ciptakan dunia? Yang dia tahu nanti akan berdosa, banyak masalah, banyak pandemi misalkan ya. Tapi Tuhan mau menciptakan, mau menjalankannya itu karena mengasihi kita, manusia. Agustinus itu pernah mengatakan bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang sangat besar, yang seperti seolah-olah kita itu hanya ada satu di dunia ini. Maka Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Ya, kalau ada satu benda, hanya ada satu-satunya di dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian, nilainya berapa mahal? Kalau memang hanya ada satu. Dan itulah manusia. Setiap jiwa kita itu unik. Satu saja, dan itu kekal. Ya, ada awal tapi tidak ada akhir ya. Maka dari itu kita harus hargai ya, kasihi sesama kita. Tubuh kita juga unik, hanya ada satu tubuh di dunia ini yang seperti ini. Enggak ada tubuh lain. Ya.
Sapi juga sama ya, meskipun sapi mirip semua, tapi itu beda loh. Ya, kuda itu beda, itu ada bedanya pasti. Nah itu tubuh itu unik ya. Tuhan itu menciptakan tubuh, jiwa itu sangat unik. Itu karena kasihnya yang begitu besar. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, perspektif kasih dari Rasul Yohanes. Kita sudah bahas tentang kasih, dan Yohanes mengidentifikasi dirinya adalah sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. 6 kali Rasul Yohanes itu dicatat di dalam Injil Yohanes, dia mengatakan, aku adalah orang yang dikasihi Tuhan. 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 Di dalam Injil Yohanes 6 kali Rasul Yohanes mengidentifikasi dirinya tuh sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Maka kalau kita lihat tulisan Rasul Yohanes, Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil Yohanes, surat 1 sampai 3 Yohanes, bahkan kitab Wahyu, itu semua bicara soal kasih Tuhan. Yang kita bahas pada hari ini pun bicara soal terang, bicara soal kasih Tuhan juga. Orang yang di dalam terang itu akan mengasihi sesamanya. Yohanes itu mengidentifikasi dirinya sebagai orang dan murid yang dikasih Tuhan, dan dia menyadari begitu besar kasih Tuhan sampai umurnya paling tua. Rasul satu-satunya yang umurnya sampai paling tua, ya sangat tua, itu adalah Rasul Yohanes. Dan ketika semakin panjang umur hidup kita di bumi ini, seharusnya kita bisa melihat kasih Tuhan lebih banyak dalam hidup kita. Seperti Rasul Yohanes ini. Rasul Yohanes adalah rasul yang dipanggil paling muda, tetapi paling tua mati. Dan di dalam sepanjang umur hidupnya, dia menyadari kasih Tuhan begitu besar, dan dia mengidentifikasi pun ketika menulis surat-suratnya, bicara yang penting kasih Allah, kasih Allah. Dan akhirnya sejarah gereja, para bapak gereja, teolog-teolog mengatakan apostle of love itu adalah Rasul Yohanes. Kalau Paulus kan apostle of Gentiles ya. Rasul bagi orang-orang bukan Yahudi, itu Rasul Paulus. Tapi Rasul Yohanes ini rasul kasih. Kasih itu begitu spesial Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kasih itu betul-betul ada bersama-sama dengan orang tersebut, mengetahui, mengenal orang tersebut, itu kasih ya. Dan juga ada di setiap momen-momen yang penting, itu Rasul Yohanes bersama terus dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu sungguh indah. Nah sekarang kita bahas tentang kebencian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rasa ini adalah suatu aspek atau emosi yang sangat besar dampaknya juga setelah kasih. Ya, setelah kasih. Saul itu membenci Daud. Saul itu membenci Daud dengan luar biasa. Di dalam 1 Samuel 18 itu, di situ dijelaskan kebencian Saul kepada Daud. Saul itu raja pertama dari bangsa Israel. Ketika Tuhan sudah tidak mau memakai lagi Saul, Tuhan sudah memilih Daud sejak remajanya diurapi sebagai raja. Memang belum menjadi raja, tapi setelah nanti bertahun-tahun kemudian Daud akan menggantikan Saul. Waktu Daud diurapi Samuel menjadi raja, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu waktu masih muda sekali. Kemudian Daud itu dipersiapkan, dilatih untuk menjadi raja juga. Bukan hanya diurapi, tetapi dilatih menjadi raja. Daud itu bekerja bersama dengan Saul, menjadi pelayannya Saul. Tetapi karena Saul itu tahu bahwa Daud sudah diurapi, Tuhan tidak mau memakai dia lagi, dia sadar Daudlah yang akan menggantikan dia sebagai raja. Saul itu tidak suka waktu Tuhan. Dia itu melawan waktu Tuhan, dia iri hati kepada Daud. Dan momennya, ya paling penting itu momennya, ketika Daud sebagai pelayannya Saul itu berperang kemana-mana, berhasil terus, menang terus. Daud itu begitu hormati raja, begitu melayani Saul. Lalu ada perempuan yang menari dan bersorak-sorak dengan rebana dan mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa musuh. Wah, berlaksa ini kan puluhan ribu ya. Wah, berarti ini Daud lebih besar daripada saya. Siapa sih rajanya? Siapa sih atasannya? Siapa sih pemimpinnya? Saul. Tapi kenapa perempuan-perempuan itu menyanyi, orang-orang itu menyanyi memujinya Daud. Wah, iri hati, benci. Saul kepada Daud itu begitu benci dan dia selalu melihat Daud itu dengan mata yang dengki.
Ya, saya tidak tahu ya seperti apa mata yang dengki, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dengki itu kayak gimana ya? Kesel ya gitu ya, kesel sama orang itu ya. Saya coba kesel sama orang kayak gimana ya? Nah itu dengki sekali. Saul dikuasai roh jahat, ya. Terus ketika dimainkan kecapi oleh Daud, tenang hatinya, sudah diberikan ketenangan, dia iri hati sama Daud, lemparkan tombak kepada Daud. Dia pikir bahwa baiklah aku melemparkan tombak supaya aku bisa menancapkan Daud ke dinding. Itu ya pikiran orang yang benci itu aneh-aneh ya. Pengen nancepin orang ke dinding. Dia nggak pikir, apakah bisa Bapak Ibu Saudara sekalian ya dengan kekuatannya? Belum tentu juga ya. Ketika Saul melemparkan tombak, bisa nggak nancepin Daud ke dinding sampai nempel di dinding? Belum tentu juga. Tapi pikiran orang benci itu sangat ekspektasi tinggi ya. Saya bunuh dia, saya siksa dia, saya matikan dia. Ya, 2 kali dilempar tombak dan Daud mengelak ya. Saul juga pernah kasih pengharapan palsu ke Daud ya, ketika anak perempuannya Merab namanya. Merab itu mau diberikan kepada Daud, dinikahi, tetapi asal Daud itu perang. Ya, perang, dan Saul itu mengharapkan Daud itu mati di medan perang. Kalau dengan usaha saya sendiri nggak bisa bunuh Daud, mungkin saya bisa mengusahakan kematian Daud dengan strategi. Suruh perang aja. Taunya Daud menang. Merab dikasih nggak ke Daud? Nggak juga. Ya, Saul itu kasih pengharapan palsu ke Daud. Saya janjikan ya kalau kamu menang perang, aku akan berikan anakku jadi istrimu. Tapi setelah menang perang nggak dikasih juga. Saul memberikan Mikal, anak perempuan yang lain kepada Daud sebagai istrinya. Terus mas kawinnya adalah 100 kulit katan orang Filistin. Itu berarti apa? Resiko Daud mati. Melawan 100 orang Filistin, bayangin ya. Berarti kan harus dibunuh dulu, kulit katannya dipotong, dipersembahkan kepada Saul ya. Baru Daud dapat istri. Itu mengerikan Bapak Ibu Saudara, kebencian itu mengerikan sekali. Saul merencanakan pembunuhan, Saul menombak lagi Daud ya. Saul itu kirim pembunuh bayaran ke rumah Daud, Saul mengejar-ngejar Daud. Dari sini kita melihat bahwa kebencian itu tuh luar biasa efeknya dalam kehidupan kita. Harus hati-hati. Ya, kemarahan. Ini salah satu dosa maut ya. Salah satu dosa maut, kebencian kepada sesama. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya dalam relasi Saul dan Daud, seharusnya relasi mereka itu adalah Daud sudah menghormati Saul, Saul pun seharusnya mengasihi Daud luar biasa. Seharusnya terlalu banyak ya, hal yang bisa membuat Saul itu mengasihi Daud. Tapi karena kebencian itu melenyapkan kasih yang seharusnya Saul berikan kepada Daud. Dan nanti kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud itu unik. Terlalu banyak hal yang membuat Daud seharusnya membenci Saul, tetapi Daud itu mengasihi Saul, bahkan kasihnya Daud itu melenyapkan kebencian yang seharusnya Daud miliki kepada Saul. Itu unik ya, relasi Saul dan Daud itu luar biasa unik, bicara soal kasih dan kebencian. Nah sekarang kita akan masuk ke pembahasan ayat ya, di dalam bagian ayat yang kita bahas ini, di dalam ayat 9 sampai 11, 1 Yohanes 2, itu ada 3 kata barang siapa. Ya, Rasul Yohanes menasihati bahwa barang siapa itu ada 3, dan kita lihat di ayat 9, ini barang siapa berkata ya, bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa yang pertama ini bicara soal perkataan manusia yang berbeda dengan perbuatannya. Sulit ya Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan kan sering khotbah, setiap minggu bisa hari Minggu 1 jam, terus ngomong. Ya, terus ngomong. Tetapi tidak semua jemaat melihat perbuatan hamba Tuhan. Makanya kadang-kadang hamba Tuhan juga pengen cerita, apa sih yang sudah saya perbuat? Ketika dia sudah cerita, dianggapnya sombong ya, dianggapnya apa lagi. Jadi memang serba susah ya jadi hamba Tuhan. Ada yang mau jadi hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, di antara kita. Nah, ini panggilan yang sebenarnya sudah langka di zaman pandemi. Karena apa? Tidak ada KKR. Ya, siapa yang mau jadi hamba Tuhan?
Ya, ini bicara soal panggilan. Tidak mudah menjadi hamba Tuhan ya. Ngomong setiap minggu, setiap jam, setiap khotbah, mana perbuatannya? Nah, di sini Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa ya mengatakan bahwa aku ini orang Kristen, aku ini penuh kasih, aku ini hidup dalam terang, tapi perbuatannya itu adalah membenci sesamanya, dia itu bukan dalam terang, dia itu dalam kegelapan. Rasul Yohanes menjelaskan soal posisi dulu. Kita harus tahu posisi kita di mana. Baru kita bisa melakukan sesuatu hal yang berkenan, yang benar, sesuai dengan posisi kita di mana. Harus tahu posisi. Kita itu dalam kegelapan atau dalam terang. Kalau kita masih membenci, berarti kita masih dalam kegelapan. Kalau kita mengasihi sesama kita, berarti kita sudah ada di dalam jalan terang. Tetapi apakah orang yang sudah di dalam terang tidak bisa membenci saudaranya? Bisa. Jadi bingung ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah ketika orang yang di dalam terang ketika membenci saudaranya berarti dia dalam kegelapan? Tidak. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita itu dinilai sebatas frekuensi kita seberapa banyak sih yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lebih banyak membenci orang, berarti kita dalam kegelapan. Kalau kita lebih banyak mengasihi sesama, itu kita di dalam terang. Meskipun kita bisa membenci sesama. Meskipun dalam sejarah kita pernah membenci sesama. Apakah orang yang dalam kegelapan tidak pernah mengasihi sesama? Ya pernah, tapi cuma sedikit. Nah itu kita menilai orang kan demikian ya. Siapa yang dikatakan orang itu rajin? Ketika orang itu ya rajinnya lebih sering daripada malasnya. Orang rajin bukan berarti tidak pernah malas. Orang malas belum berarti tidak pernah rajin, pernah. Tapi bicara soal frekuensinya lebih sering yang mana? Lebih sering berbuat baik atau lebih sering berbuat jahat? Lalu kita nilai orang tersebut, oh ini orang baik, oh ini orang jahat. Apakah orang jahat tidak pernah melakukan perbuatan baik? Pernah. Apakah orang baik tidak pernah melakukan perbuatan jahat? Pernah juga. Ini bicara soal posisi kita ya. Posisi kita di mana sih? Munafik. Perkataan yang beda dengan kelakuan. Ya, Saul membenci Daud itu sungguh-sungguh penuh dengan kebencian ya. Ini adalah salah satu contoh orang yang hidup dalam kegelapan. Dia benci terus. Ya, dia benci terus Daud. Kita harus hati-hati di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita terus membenci orang ya. Dalam Yohanes 15 ayat 24, dunia itu membenci murid Kristus, mereka melihat apa yang Yesus lakukan bagi mereka, mereka benci Yesus maupun Bapa. Orang Kristen diminta mengasihi dunia, tapi dunia itu membenci kita. Ini tantangan yang lain di dalam mengasihi seseorang. Dunia itu membenci kita semua ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila kita gagal mengasihi seperti yang Yesus ajarkan kepada kita, itu berarti kita pun sama dengan membenci. Itu ada teolog yang mengatakan demikian. Membenci berarti gagal mengasihi. Ya, ini tafsiran yang lain ya. Kebencian adalah kegagalan untuk mencintai. Orang yang penuh kebencian adalah orang yang gagal, orang yang hidup dalam kegelapan. Ini barang siapa yang pertama yang kita bahas dari ayat 9. Ayat 10, barang siapa yang kedua, ini bicara soal tindakan seseorang. Barang siapa mengasihi saudaranya, itu menunjukkan dia posisinya juga. Dia itu dalam terang, dan di dalam dia itu tidak ada penyesatan. Ya, ini bicara soal tindakan seseorang itu dinilai sekarang. Tadi kan perkataannya sesuai dengan perbuatannya. Sekarang yang kedua adalah tindakannya itu seperti apa? Kita bisa nilai posisinya di mana, posisinya siapa. Orang yang penuh kasih itu mengasihi saudaranya ya. Ada istilah Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam dunia bahasa Yunani ya, itu sebagai filantropos ya, filantropos ataupun jadinya filantropis. Filantropis adalah seorang yang suka berbuat baik ya, suka berbuat kesejahteraan bagi sesama. Ya, itulah dinamakan filantropis ya. Filantropis ini di dalam bahasa Indonesia itu lebih mudah kita sebut sebagai orang yang dermawan. Orang yang dermawan suka kasih sembako, suka kasih persembahan misalkan ya, suka memberi orang. Itu tuh hobinya itu berbuat kasih, berbuat baik. Itu dari kata philein atau to love ya. Dan anthropos, anthropos yaitu human being.
mengasihi orang. Jadinya filantropis ya. Itu ada orang yang mengelompokkan dirinya sebagai orang filantropis ya, orang yang suka mengasihi sesama. Seharusnya orang Kristen juga demikian ya. Orang yang suka mengasihi sesama itu disebutnya adalah orang yang di dalam terang. Terang ini mengacu kepada Allah sendiri. Ini adalah salah satu contoh orang yang hidup dalam terang Allah, yaitu mengasihi sesama kita orang Kristen. Kita sudah banyak belajar soal kasih. Di dalam kehidupan kita pun kita dipanggil untuk mengasihi. Di masa pandemi ini pun jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak mengasihi sesama kita ya. Di dalam masa pandemi ini pun kita perlu menjaga hidup, jangan sampai kita menjadi batu sandungan dan juga tidak sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan orang lain. Banyak masalah yang lebih besar daripada pandemi kok. Kalau kita lihat satu persatu kehidupan orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, terlalu banyak juga kesempatan kita bisa mengasihi sebenarnya. Maka dari itu, kita diminta Tuhan juga semakin bijaksana untuk bisa mencari kesempatan mengasihi sesama kita sesuai panggilan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi sindrom. Hati-hati ya, sindrom. Oke, orang filantropis itu bisa juga akhirnya jatuh ke dalam savior syndrome. Pokoknya apa-apa aku harus berjasa. Pokoknya apa-apa aku harus yang berkontribusi. Pokoknya apa-apa aku harus yang melayani misalkan ya, bisa berbuat baik dan lain-lain. Itu jadinya sindrom-sindrom yang akhirnya ingin mencuri kemuliaan Allah. Hati-hati. Memang kita diminta untuk mengasihi sesama, tetapi jangan sampai ekstrim kita itu menjadi orang yang sebagai juru selamat mereka. Kalau nggak ada aku, gimana? Misalkan ya. Memang kita perlu mendidik hati kita untuk bisa terus mengasihi, tapi jangan sampai memberhalakan tindakan kasih. Ya, jangan sampai kita memberhalakan tindakan kasih itu. Kita harus saling mengasihi betul, tapi ada tempatnya. Ya, ada tempatnya. Tidak dituntut untuk mengasihi. Ya, hanya kita yang bisa mengasihi orang. Orang lain, Tuhan pun bisa memakai orang lain untuk mengasihi sesama kita. Jadi hati-hati ya sampai memberhalakan perbuatan baik, itu juga bahaya. Ketiga, barang siapa yang ketiga ini adalah soal tindakan membenci manusia ya, di ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ada dua kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian dari seseorang yang membenci saudaranya. Dia harus bisa melihat ketika sering membenci, penuh dengan kebencian, tidak ada mengampuni, banyak kepahitan. Dia harus sadar dia itu sedang dalam dua kondisi. Yang pertama, dia berada dalam kegelapan. Dan dia bukan berada dalam kegelapan, dia hidup dalam kegelapan. Senang di kegelapan itu sendiri. Ya, senang di dalam kegelapan itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjalan dalam kegelapan. Dia berjalan dalam kehidupan yang gelap. Ini kondisi orang yang penuh kebencian ya. Itu betul-betul bukan Tuhan yang memimpin, tetapi kegelapanlah yang memimpin. Dalam jemaat mula-mula, kegelapan itu selalu dikonotasikan sebagai dunia setan. Ya, dunia setan, kegelapan, jauh dari anugerah terang Injil. Orang yang membenci sesama, orang yang hidup dalam kegelapan, dia tidak percaya kepada Kristus, mereka itu buta. Nah itu perlu kita, perlu orang yang dalam terang untuk membawa mereka menuju terang Allah, terang dalam Kristus Yesus. Ya, zaman gereja mula-mula, orang-orang Kristen yang percaya Yesus dianggap sebagai pengikut jalan Tuhan. Kan jalan Tuhan ya, jalan Tuhan, the way. Karena kita tahu jalan, karena kita tahu terang kok. Kita bukan berjalan dalam kegelapan yang akhirnya nanti kita tersesat. Kita betul-betul tahu jalan. Ini jalannya. Nah itu tugas kita sebagai orang Kristen, menjelaskan, menyampaikan Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan tentang kasih Allah. Ya, kita melanjutkan kisah Saul dan Daud.
Daud itu mengenal Kristus dengan baik di dalam perjanjian lama ya. Sampai-sampai Daud itu memperoleh sebutan atau gelar seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa Daud itu sungguh-sungguh diberikan gelar ini? Karena Daud itu punya kasih yang besar kepada Allah, the man after God's own heart. Orang yang selalu mengejar kasih Allah, itu Daud ya. Daud terus mengejar Allah, Dia tahu ya, Saul itu benci kepada dia luar biasa, tetapi Daud itu sungguh-sungguh mengasihi Saul dengan luar biasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Daud kepada Saul itu bukan hanya kepada Saul, tetapi kepada keluarga Saul. Istri Saul, terus anak Saul, cucu Saul, bahkan Daud mengasihi. Daud itu punya sahabat siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Anaknya Saul. Kalau kita punya sahabat, kita benci sama orang tua dari sahabat kita, mau nggak sahabat sama dia? Nggak mau, belum tentu loh. Ya belum tentu. Masalah mertua dan menantu saja belum tentu terselesaikan dengan baik ya. Ketika menantu benci sama mertuanya, sulit loh ya. Mengasihi pasangannya. Daud itu bersahabat dengan Yonatan sampai mereka tuh sahabatnya tuh dikatakan di dalam Alkitab berpadu jiwanya. Berpadu, kompak. Ya, kompak sekali. Pikirannya tuh cocok sama dia. Tapi sangat gak cocok dengan ayahnya, Saul. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu cucu yang lahir dari keluarga Saul, namanya Mephiboset. Kita tahu ya, Mephiboset itu cucu Saul yang kakinya patah. Ya. Daud ngapain? Setelah jadi raja, Daud mengatakan Mephiboset ini keturunan Saul, keturunan raja. Sudahlah, Mephiboset ini duduk bersama-sama dengan raja, makan bersama-sama. Luar biasa ya. Kasih Daud kepada Saul itu betul-betul ngeri, betul-betul aneh. Daud gak pernah balas perbuatan dosa Saul. Daud tidak pernah balas kebencian yang Saul nyatakan kepada Daud. Daud tidak pernah balas lewat anaknya, lewat keluarganya, lewat cucunya, gak pernah. Daud itu mengasihi. Daud bisa aja balas dendam ya, terlalu banyak kok dosa yang dilakukan Saul kepada Daud. Tetapi yang dilakukan Daud adalah mengasihi dengan kasih Kristus, kasih Kalvari. Kasih Kalvari membuat Daud bisa memperlakukan Saul itu dengan 4 cara, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu forget, forgive, love, and full of consideration. Daud itu ketika berelasi dengan Saul, dia melupakan dosa Saul. Kalau ingat pun mengampuni dosa Saul. Setelah diampuni, Daud itu mengasihi Saul. Setelah mengasihi, Daud itu selalu memikirkan Saul dengan penuh pertimbangan. Dia raja loh. Dia raja Israel, raja yang diurapi Tuhan. Dia selalu memandang siapakah Saul dalam posisinya yang positif. Daud itu forget, lupakan dosa-dosa. Daud itu forgive, mengampuni dosa-dosa kalau dia ingat. Tapi dia pengen lupakan, udah memulai yang baru. Memulai yang baru. Lupakan. Manusia itu adalah manusia yang punya kemampuan untuk lupa. Jangan pikir lupa itu lemah dan selalu dosa ya. Memang sih, kalau guru-guru menanya kepada para murid, sudah kerjaan tugas belum? Lupa. Wah, emosi kan gurunya. Lupa itu nggak bertanggung jawab loh. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau lupa terhadap hal yang tanggung jawab itu ya memang tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau lupa terhadap yang memang harus kita lupakan seharusnya, itu hal yang baik kok. Ya, kenapa kita tidur setiap malam? Supaya lupa sesuatu. Tapi jangan lupa Tuhan juga ya. Kita tidur tiap malam tuh otak kita kayak nggak terlalu bekerja gimana ya, jadi kita bisa lupa gitu ya. Memori kita nggak terlalu istirahat, nggak terlalu bekerja maksudnya, bisa istirahat. Lupa, udah lupakan. Lupakan hal-hal yang berdosa, yang buruk di masa lalu. Coba mulai yang baru, ampuni dosa-dosa orang di sekitar kita, mengasihi dia, dan juga pandang dia dengan full of consideration. Siapa dia itu? Manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Hargai dia.
Hargai dia. Daud itu memiliki kasih Kalvari, oleh karena itu dia bisa melenyapkan kebencian yang seharusnya ada dalam diri Daud. Tetapi Saul, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebaliknya. Saul itu tidak punya kasih Kalvari, tidak punya kasih yang melenyapkan kebencian kepada Daud, sehingga Saul itu membenci Daud itu begitu lama. Bertahun-tahun membenci Daud, mengucilkan Daud, menganiaya Daud. Dan kita tahu Saul itu mati dalam peperangan. Ya, ketika menghadapi Filistin, dia sangat gak mau dibuat menderita. Dan akhirnya ketika kalah, dia sudah tertembak panah, sudah terluka. Ketika akhirnya dia tahu dia mati, dia akan mati, dia ambil pedang, lalu dia tusukkan tubuhnya ke pedang tersebut, dan dia mati, bunuh diri. Dia tidak ingin nyawanya itu dibunuh oleh orang-orang Filistin. Tapi tidak diceritakan bahwa relasinya dengan Daud itu seperti apa. Apakah Saul bisa mengasihi Daud? Nggak tahu. Apakah Saul bisa mengampuni Daud? Nggak tahu. Apakah Saul bisa melupakan iri hati dan kebenciannya kepada Daud? Nggak tahu. Alkitab tidak ceritakan. Dan kita juga nggak tahu. Tapi yang kita tahu dengan pasti, kalau Saul punya kasih Kalvari, kebencian bertahun-tahun, belasan tahun itu, Saul bisa hilangkan. Karena kasih Kristus itu melampaui kebencian manusia. Mari kita refleksikan hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Adakah kita menyimpan dendam dan kebencian kepada Tuhan dan sesama kita? Ada nggak orang yang marah sama Tuhan? Banyak. Ada nggak orang yang benci sama Tuhan? Banyak. Jangan pikir orang nggak bisa benci sama Tuhan ya. Orang nggak ke gereja bisa jadi karena benci sama Tuhan. Orang malas beribadah, nggak berdoa, nggak baca firman Tuhan, sangat kemungkinan besar dia benci sama Tuhan sebenarnya. Dia marah, dia kecewa sama Tuhan. Dia nggak mau berelasi dengan Tuhan, itu kan benci. Nggak mau berelasi dengan seseorang itu benci. Memisahkan relasi dengan Tuhan itu benci. Terlalu banyak orang di dunia ini membenci Tuhan. Dan lebih-lebih banyak lagi orang membenci sesamanya, manusia. Ini kita belajar ya, kita semua belajar. Ya, jangan sampai kita membenci Tuhan dan sesama kita. Sudahkah kasih Kristus melenyapkan kebencian kita kepada orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Atau malah kita berpikir bahwa gak apa-apa benci sama orang lain, udah lebih bagus kok daripada saya bunuh orang tersebut. Oh ini keterlaluan ya. Mending saya benci aja, mending saya gak berelasi sama dia. Tidak, tuntutan Tuhan itu kita mengasihi kok. Bukan tidak sekedar berelasi, bukan tidak sekedar membunuh orang tersebut misalkan ya. Memang dia layak dibenci, aneh orangnya. Ya. Aneh orangnya. Dengan sombong kita katakan, saya sudah penuh kasih kok. Saya tidak benci yang lain. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, justru yang menganggap dirinya itu sudah penuh kasih, sangat kemungkinan dia itu suka benci orang lain ya. Sangat kemungkinan dia tuh sedang membenci orang lain juga. Dia udah anggap diri penuh kasih kok, sombong kan ya. Sombong, udah penuh kasih nih, saya udah bagus pelayanan di gereja, sudah aktif ibadah, udah baik. Hati-hati kita jadi dosa orang Farisi. Dosa orang Farisi itu anggap diri kasih, anggap diri sudah benar, anggap diri tidak berdosa. Padahal dosa itu kita lakukan dengan tidak sadar. Mari kita sama-sama mendekati Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang teolog mengatakan, semakin kita dekat dengan terang, ya, semakin kita dekat dengan terang, bintik hitam itu semakin kelihatan. Ya, semakin kita terang nih, ini semakin terang ya, bintik-bintik hitam ini kelihatan nih. Atau bintik hitam di jas saya ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin kelihatan kalau kita semakin deketin jas ini dengan terang. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, si Robert Murray itu katakan, semakin kita itu dekat dengan Tuhan, dosa-dosa, bintik dosa di sekitar hidup kita tuh semakin kelihatan seharusnya. Maka kita nggak bisa menjadi orang yang sombong, saya udah baik kok, saya udah penuh kasih, sudah penuh dengan pertobatan, tidak. Kita tuh ada selalu dosa kok, kita itu naturnya tuh berdosa. Baik secara sadar maupun tidak sadar, kita berdosa gitu ya. Itu banyak dosa yang kita lakukan. Maka kita harus semakin dekat dengan terang,
ketika kita bisa melihat bintik-bintik dosa, ya bintik-bintik yang lain itu muncul, kita bisa mengintrospeksi hidup kita dan kita bisa terus mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Kiranya kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini kesempatan kita untuk berjalan dalam terang Allah, menjauh dari kegelapan dosa. Kita punya kebencian, ya kita punya kemarahan kepada Tuhan dan sesama. Coba kita forgive, mengasihi pribadi itu, dan juga kita terus memandang dia dengan penuh pertimbangan. Kiranya kita bisa memiliki hati yang mengasihi sesama dan juga kita punya kasih yang dari Kalvari itu ya. Kasih Yesus yang berkorban meskipun kita penuh dengan dosa, Yesus menebus dosa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami sadar Tuhan kami adalah manusia yang berdosa, kami tidak layak untuk datang kepada Tuhan, kami tidak layak untuk bisa menerima berkat anugerah Tuhan, dan kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh sama-sama berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan kami kasih yang sejati dari Yesus Kristus, kami bisa mengasihi sesama kami bisa mengampuni orang yang berdosa kepada kami bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami, dan kami juga bisa mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya kami bisa sungguh-sungguh memiliki emosi yang benar, kami bisa mengasihi apa yang dikasihi Tuhan, kami juga bisa membenci apa yang dibenci Tuhan. Tolonglah Tuhan, penuhi kami dengan kasih Tuhan, kiranya kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang penuh kasih, yang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dan juga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.